sekali ya kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mohon kita berdoa bersama supaya kita diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillah ya, akhirnya teman semua, anak-anak masih semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau speaking dulu supaya kalian itu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Boleh berdiri nggak sih? Ayo berdiri sama-sama dulu sama Ibu. Baik, semangat sih Ibu semangat sekali ya speaking dulu. Ayo, Rohimah berdiri aja sama-sama aja. Oke, baiklah. Kita di sini ya sebetulnya gampang ya, itu cuma semangat aja supaya kita itu semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke, kayak gini ya sebetulnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Apakah kalian tuh pernah menonton atau membaca cerita tentang fabel nggak sih? Pernah Bu. Nah, oke. Jadi apa aja sih yang pernah kalian baca atau pernah kalian tonton gitu? Kancil Bu. Kancil. Selain itu ada sama dahulu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kalian itu dapat mengidentifikasi tokoh dalam cerita fabel dengan tepat. Terus yang kedua itu dapat menceritakan kembali isi fabel menggunakan bahasa sendiri dengan cepat. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan cerita fabel yaitu yang berjudul apa ya kira-kira? Ada tahu nggak nih? Berjudul Kura-kura dan Kelinci. Nah, kalian simak ya anak-anak. Iya Bu. Baiklah, Ibu akan membacakannya. Pada suatu hari, kelinci membanggakan dirinya karena dapat berlari sangat cepat. Ia sering mengejek kura-kura yang berjalan lambat. Kelinci berkata, "Tidak mungkin kau bisa mengalahkan dalam lomba lari," kata kelinci dengan sombong. Nah, kura-kura merasa tidak senang mendengar ejekan itu. Ia langsung menantang kelinci untuk berlomba lari. Keesokan harinya, perlombaan dimulai. Kelinci langsung berlari sangat cepat dan meninggalkan kura-kura jauh di belakangnya. Karena merasa pasti menang, kelinci berhenti di bawah pohon dan tertidur. Sementara itu, kura-kura terus berjalan perlahan tanpa berhenti. Ia tetap berusaha mencapai garis akhir. Ketika kelinci bangun, ia terkejut melihat kura-kura hampir mencapai garis akhir. Kelinci segera berlari sekencang mungkin, tetapi terlambat karena kura-kura berhasil memenangkan perlombaan itu.
aja. Nah, perintahnya itu kalian harus memahami bacaan yang tentu yang udah ibu ceritain, gitu kan. Terus baca lagi dua ini, kemudian tentukan pertanyaan benar atau salahnya. Bu, ada ini komunitasnya. Oke, kalau tidak paham boleh tanya ke ibu. Iya, nggak mau. Oke, ada yang selesai belum nih? Apa ada yang kesulitan dalam mengerjakannya? Ya, Bu. Oke, baiklah, boleh dong kali proses ini yang maju satu orang boleh? Bu. Boleh, ayo maju boleh. Ayo silakan Kak, presentasikan nih yang sudah kamu kerjain tadi. Nah, di sini saya mewakili dari kelompok 1, saya Rati Prabuddha. Di sini Bacain infonya dulu boleh kali biar teman-temannya. boleh, Bu. Nah, boleh. Di sini ada kisah si kancil dan kura-kura. Si kelinci dan kura-kura. Ya. Nah, pada suatu hari kelinci dan kura-kura berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Nah, kelinci merasa sombong karena bisa berlari sangat cepat. Dia menantang kura-kura untuk lomba lari. Saat lomba dimulai, kelinci langsung lari sekencang mungkin. Karena merasa jauh dari depan, kelinci berhenti di bawah pohon untuk tidur siang. Sementara itu, kura-kura berjalan pelan dan tidak berhenti. Ketika kelinci terbangun, ia melihat kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Nah, kelinci berlari secepat mungkin, tapi akhirnya kura-kura dia yang menang. Nah, dari kisah ini ada 10 pertanyaan. Yang pertama itu, kelinci menantang kura-kura untuk lomba renang. Jawabannya itu salah. Di sini kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari. Terus yang kedua itu, kura-kura berjalan cepat sekali saat lomba. Jawabannya salah. Kura-kura itu jalannya lambat, tapi dia mempunyai jiwa yang pantang menyerah untuk menang. Terus yang ketiga itu, kelinci tidur di bawah pohon karena merasa sudah menang. Jawabannya benar. Yang keempat itu, saat kelinci terbangun, kura-kura masih jauh dari kelinci. Jawabannya salah. Kura-kura sudah dekat di garis finish. Terus yang kelima itu, kura-kura menang dalam lomba dari melawan kelinci. Jawabannya itu benar. Kelinci tidak pernah beristirahat selama lomba lari. Jawabannya salah. Kura-kura tidak menyerah meskipun berjalan pelan. Jawabannya benar. Terus kelinci merasa sombong karena bisa berlari cepat. Benar, kelinci ini sombong karena dia merasa kura-kura itu jalannya lambat. Terus yang ke-9, kura-kura berhenti di tengah jalan untuk tidur siang. Jawabannya salah. Kura-kura tetap berjalan karena kelinci yang tidur siang. Terus yang ke-10 itu yang terakhir, cerita ini mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha dan tidak sombong. Jawabannya benar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berarti. Oke, baik sekali.
sudah presentasi dan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih sama kalian, ada yang mau ditanggapi nggak dari jawaban tadi? Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menyampaikan sedikit motivasi dari cerita fabel yang sudah Ibu bacakan atau lagi dibacakan. Yang disebutkan judulnya kelinci dan kura-kura, di mana kelinci ini sangat sombong sekali. Dia tuh menantang kura-kura buat apa namanya, lari, siapa sih yang paling cepat maju sampai akhir garis finish tuh, kata kelinci kan. Terus kura-kura itu kayak mengiyakan. Gimana kita tuh kalau jadi kura-kura kita tuh harus apa namanya, pentingnya sikap tekun, pantang menyerah, dan tidak sombong. Itu tak boleh ya yang seperti kelinci kayak, ih aku pasti menang loh, ih aku pasti kalah. Nah, kayak gitu kita tuh tak boleh menjadikan teman kita sendiri loh. Kita tuh kayak harus saling mendukung, terus kayak kasih semangat. Bahwasanya kura-kura ini biarpun lambat, tapi dia terbukti gitu bisa mengalahkan si kelinci yang sombong ini yang kayak membanggakan dirinya. Padahal kalau kita sombong, kita membanggakan diri kita itu tidak ada apa-apanya loh gitu, kayak pasti kita yang kalah gitu. Nah, terus ada yang mau ditanyakan nggak? Apa kurang paham atau apa? Silakan boleh. Atau ada yang mau menyimpulkan? Ibu lah satu orang nyimpulin belajar kita pada pagi hari ini untuk menuju kesimpulannya. Kayak Bu. Oke, boleh. Dari sini ingin mengajarkan kita kalau kita sudah boleh sombong pun. Ya, Nah, kalau sombong pun nanti ujung-ujungnya kayak si kelinci, dia lomba lari, dia merasa dia akan menang lawan kura-kura dan hebat, akhirnya dia kalah. Jadi sifat sombong itu sangat tidak baik Ibu. Itu saja Ibu. Oke, makasih ya Rati. Nah, baiklah, pembelajaran kita sudah di akhir nih. Kita akan berjumpa di minggu depan untuk materi yang selanjutnya akan dibahas. Nah, Ibu rasa Ibu sekian yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf nih, bahwasanya Ibu menyampaikan materi itu kurang jelas, atau ada yang tidak dipahami, atau masih ada lah Ibu yang kayak masih Ibu sendiri aja tidak paham gitu apa sih materinya gitu. Oke, baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk pembelajaran hari ini. Berdoa.